Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Saya yakin ada. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaction kali ini yang menarik dari kasus Pina itu, walaupun persidangan masih berlangsung, ya kan, tapi masih ada aja suara hati netizen yang satu ini yang sampai-sampai ya masih aja ngebahas almarhumah Pina itu arahnya bukan ke kecelakaan. Kenapa sih? Padahal bukti-bukti yang mengarah ke kecelakaan itu sedang dikumpulkan, nopum-nopumnya, lalu foto dan kesaksian lain-lainnya yang mengetahui itu arahnya ke kecelakaan. Sampai-sampai masih dibuat penasaran gitu, kalau yang membunuh atau memperkosa itu bukan tujuh terpidana, lalu siapa? Nah, kita simak langsung aja nih, kenapa nih orang ini nih masih kayak meyakini arahnya bukan ke kecelakaan. Kita lihat langsung ya. Dan jangan lupa komen. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul Sebelum Sekarat Pina Disiksa. Sebelum sekarat Pina disiksa. Ya. Jadi di sini banyak yang masih 50-50 gitu loh, masih ragu apakah kecelakaan atau pembunuhan. Ya, apalagi setelah kemarin muncul saksi Musafir Adi, Purnomo, Ismail, banyak orang, saya nggak bilang semua ya, tergiring bahwa ini adalah kasus kecelakaan laka lantas. Ya, walaupun dalam pandangan saya banyak kejanggalan dalam saksi ini. Ya, untuk kejanggalannya sudah saya bahas di PT saya sebelumnya. Karena dalam pandangan saya bahwa karena tidak ada bukti, maka banyaklah saksi. Saksi saling sambung menyambung untuk menguatkan yang lain gitu loh. Ya. Namun begini, ada beberapa saksi yang melihat langsung jenazah. Itu saksi yang tidak bisa terbantahkan, yang melihat langsung kondisi jenazah. Ya, itu saksi fakta, itu baru fakta. Siapa? Yang pertama, Pak Rudiana. Ketika dia datang, dia melihat kondisi tubuh anaknya. Ya. Dan dia yakin itu bukan kecelakaan karena babak belur. Akhirnya pertama dia mau tanda tangan untuk biar cepat proses sampai rumah. Dia mungkin lebih tenang, yakin bahwa itu bukan kecelakaan. Dia melihat kondisi anaknya. Itu saksi yang melihat langsung jenazah anaknya, Pak Rudiana. Yang kedua, keluarga Pina. Mereka melihat langsung jenazah Pina dan mereka yakin itu babak belur bukan kecelakaan. Ini saksi yang langsung melihat jenazah. Ya, yang ketiga yang memandikan jenazah. Ya, yang menemukan satu telungkup sperma. Yang memandikan jenazah pun yakin nenek itu ini bukan kecelakaan. Ya, ini pembunuhan. Itu ketiga. Ya. Kemudian yang keempat itu anak-anak STC yang datang ke rumah sakit waktu itu. Ada juga Rian Wisnu. Mereka melihat kondisi Eki dan mereka yakin itu bukan kecelakaan. Makanya mereka bilang, siapa orang terakhir yang bersama dengan Eki? Anak-anak STC di luar rumah sakit itu nggak percaya itu kecelakaan. Mereka juga melihat. Mereka percaya itu pembunuhan. Ya. Kemudian Frans tahun 2016 dia datang melihat jenazah Eki. Kemudian bikin postingan komen, jelas itu bukan kecelakaan, kepala Pina bocor, dibacok. Itu Frans loh, yang kemarin baru melihat jenazah, pulang langsung dia yakin itu bukan kecelakaan. Beda dengan Frans sekarang yang sudah banyak ada pengaruh ini, pengaruh media sosial bilang kecelakaan. Itu dia masih polos tahun 2016 itu. Kemudian saksi yang melihat jenazah lagi, Liga Akbar. Ditanya oleh Bang Reza Indragiri di YouTube, kamu pikir itu dulu apa? Liga Akbar bilang, oh jelas itu pembunuhan, kekerasan, orang lukanya seperti itu, kata Liga Akbar di YouTube Bang Reza Indragiri. Namun kemarin di sidang ditanya oleh hakim, saudara pikir itu apa? Si Liga Akbar malah bilang, kecelakaan Pak, kecelakaan Pak. Langsung di 2024 ini berubah mereka. Ya, jadi itu saksi-saksi yang 2016 lalu banyak yang melihat langsung dan mereka yakin itu bukan kecelakaan.
Jadi bukan hanya Pak Rudiana dan keluarga Pina saja, banyak juga yang melihat itu, yakin itu bukan kecelakaan. Kemudian kalian bilang, tapi polisinya bilang itu kecelakaan bang. Gini, polisi menerima laporan warga dan warga melihat orang itu sudah terbaring di sana. Ya, gini aja logikanya, kalau kalian melihat orang terbaring ada motor di jalan raya, pasti 99% kalian akan pikir itu kecelakaan. Kemudian kalian lapor ke polisi bilang ada kecelakaan, maka logika polisi pasti sesuai dengan yang melapor, polisi percaya itu kecelakaan. Kemudian dibawa ke rumah sakit, polisi bilang ke dokternya ini korban laka lantas, maka dokternya pun akan percaya bahwa itu kecelakaan gitu loh. Ya, itu logikanya, makanya mereka bilang kecelakaan waktu itu. Dan kemudian saya nonton kemarin tentang Ibu Elsa Sharif ya di Nusantara TV atau di mana, itu ternyata di tangan Pina itu ada tanda V gitu loh, V, coretan V. Ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Terus ya, nggak mungkin Pina boncengan bawa motor zigzag standing nabrak tiang kemudian di sini ada luka V gitu loh, Vina, nggak mungkin. Dan kemudian saya teringat saksi Rana yang bilang, warga bilang ke dia bahwa ternyata tubuh si Pina itu disulut rokok. Meninggal nih, emang si Pina nih, ini di selumut ini. Apa, berlumuran darah? Jadi di selumut kayak pakai rokok tuh. Pakai rokok. Oh. Orang situnya kan pada bilang sih. Seperti habis disiksa gitu. Iya, kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. Itu aja, terima kasih. Ya, terlepas ini arahnya, ya terlepas korbannya itu ada bukti-bukti arahnya ke pembunuhan atau pemerkosaan, tapi kalau 7 terpidana bukan pelakunya, lalu siapa? Nah, kan yang terpenting ini dari tim kuasa Pradi ingin membebaskan 7 terpidana yang mendapat siksaan keji dari kepolisian pada tahun 2016 lalu itu ya, karena meyakini mereka bukan pelakunya. Ini bukan lagi soal kecelakaan atau pembunuhan, tapi fokusnya membebaskan 7 terpidana yang bisa jadi bukan pelakunya. Itu mungkin yang dimaksud. Sekarang proses PK sedang berlanjut, sidangnya, dan memang harus dibuktikan dengan nopung-nopung supaya 7 terpidana bebas. Ya pasti para saksi lebih mengarahkan ke kecelakaan, ya kan, mengarahkan atau adanya bukti, atau bisa jadi memang beda kondisinya tahun 2016 ya udah ke pembunuhan, bisa jadi tahun 2024 ternyata ada bukti kecelakaan. Nah, buktinya ini yang tinggal PR lebih dalam lagi, dibuktikan lagi. Salah satunya adalah foto yang salah satu saksi itu ada arahnya ke kecelakaan ya. Foto itu di handphone lama dan sulit dibuka. Ternyata tidak ada. Bisa jadi ada di handphone satunya lagi katanya ya. Ibu Titi ini menjelaskan sedang berupaya untuk membuktikan ada lagi bukti tambahan di handphone salah satu saksi ya. Pejalan kaki yang pada saat malam kejadian 2016 lalu ya. Nah, kita dengerin langsung dari Ibu Titin ya, seperti apa upayanya untuk membuka handphone tersebut ya. Ketika ditemukan tergeletak, Vina itu menggunakan short atau celana pendek. Berarti itu dengan tegas meluluh lantakan keterangan Suroto yang melihat bagian celana dalamnya melorot. Saya nggak ngerti kenapa sih Suroto manik kekeh dengan kebohongan itu, karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini Suroto berbohong. Saya meyakini betul karena dokter dari yang memeriksa korban Vina juga menyatakan sempat menggunting celana untuk menggombatinya. Berarti celana yang dimaksud adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotret, mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya. Di sini Bu Titin berupaya untuk mencari bukti yang foto tadinya tuh ada di handphone yang sebelumnya diserahkan kan, terus ternyata ada dipindahkan ke handphone satunya, sedang diambil ke salah satu orang yang waktu itu tahu peristiwanya ya.
Dan ini tuh jadi penilaian selain dari netizen juga pasti seorang pengacara yang berpengalaman seperti Bapak Tony RM ini juga menilai ini pengungkapan kasus Vina tuh lamban sekali. Evaluasi kembali keputusan Mabes Polri soal Rudiana tidak ada pelanggaran karena para terpidana mengaku disiksa. Ini kan aneh ya. Jadi kayak takutnya saling melindungi apa saling gimana gitu kan. Sementara persidangan terus berlanjut dan nanti hasilnya masih belum jelas arahnya ke kecelakaan atau ke pembunuhan. Kita simak langsung penjelasan dari pengacara Bapak Tony RM yang langsung ya, seperti apa. Pengungkapan kasus Vina oleh tim khusus Mabes Polri saya nilai memang sangat lama, karena sudah 2 bulan lebih Mabes Polri belum juga mengumumkan hasilnya, padahal publik menanti, publik menunggu. Sampai-sampai saking lamanya para terpidana ini keburu mengungkapkan, membongkar apa yang mereka alami. Mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota. Dianiaya, dipukuli, dipukul kepalanya pakai gembok, sampai diminumi air kencing. Tindakan-tindakan oknum yang sangat jahat dan biadab menurut saya. Harusnya tim khusus Mabes Polri segera mengumumkan, jangan sampai para terpidana ini keburu membongkar ke publik melalui persidangan PK ini harusnya. Karena kalau keburu membongkar para 6 terpidana ini, akhirnya bagi saya itu bukan prestasi lagi bagi tim khusus. Kecuali sebelum para terpidana ini mengungkapkan ke publik melalui persidangan 6 terpidana di sidang peninjauan kembali ini, lebih dulu diungkap oleh tim khusus Mabes Polri, diumumkan oleh Mabes Polri, wah itu prestasi yang luar biasa. Tapi apapun itu, tidak ada kata terlambat buat tim khusus Mabes Polri. Jadikan keterangan para terpidana dan saksi-saksi yang disampaikan secara resmi di persidangan 6 terpidana ini, jadikan sebagai petunjuk untuk mendalami dan memeriksa kembali saudara Rudiana dan anggota-anggotanya yang disebut oleh para terpidana bahwa mereka melakukan penyiksaan di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota. Evaluasi kembali. Nah, PR-nya itu bukan lagi mencari tahu ini almarhumah Vina dan Eko itu dibunuh atau dibunuh atau kecelakaan ya. Tapi lebih ke tambahan lagi masalah apakah Bapak Ibu Rudiana melanggar kode etik ataukah oknum-oknum yang terlibat kepolisian penyidiknya juga melakukan kekerasan yang keji ya kan kepada 7 terpidana. Harusnya kan ini tuh diperiksa lagi supaya lebih jelas ini tuh kasusnya bisa dibuktikan, karena kayak sesulit ini ya mencari kebenaran dan mencari kejujuran sampai 7 terpidana ini udah melakukan sidang, nangis-nangis depan hakim, menceritakan kejadian yang sebenarnya, perlakuan yang buruk dia dapatin, sampai trauma seumur hidup, mentalnya dan lain-lain. Tapi kayak ini kok oknum-oknum yang disebut kayak tenang-tenang aja gitu, kayak bebas-bebas aja apa gimana gitu kan ya. Kayak polisi nonton aja tuh gimana tuh, nggak ngertinya di situ sih ya. Ini pengacara juga pasti kan bertanya-tanya, apalagi kita netizen gitu kan. Lanjutin lagi ya. Evaluasi kembali keputusan Mabes Polri yang saat itu diumumkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Propam Polri Rudiana tidak ada pelanggaran. Evaluasi kembali, faktanya dari keterangan para terpidana, Rudiana ini melakukan penganiayaan bersama anak buahnya. Jadi evaluasi kembali, lakukan pemeriksaan kembali terhadap Rudiana dan anak buahnya yang disebut-sebut melakukan penyiksaan. Nah, sampai sekarang pun belum ada informasi update dari pihak kepolisian ya, apakah yang disebutkan oleh 7 terpidana itu melanggar kode etik, penyiksaan dan lain-lain pada saat penangkapan. Belum ada klarifikasi. Itu yang benar-benar kayak ini kayak yang berjuang kayak 7 terpidana aja ya, dengan para pengacara gitu kan di meja sidang ini ya, untuk 7 terpidana di Cirebon ini ya. Kayak ini polisinya kemana, jadi bingung gitu kan untuk
mengungkap kasus Vina ini tuh benar-benar dinilai lamban, ya kan? Gimana komentarnya? Jangan lupa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ada di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.